Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan banyak rahmat, nikmat pada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan hidayah pada kita semuanya. Yang ketiga, saya terima kasih pada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya bisa menghadiri dalam acara ini. Dan teruntuk acara ini saya terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kami kesempatan untuk bisa berbagi praktik baik dalam acara ini. Selanjutnya, dalam acara ini kita akan saling sharing juga, kita saling berbagi pemahaman juga tentang bagaimana pentingnya penerapan budaya positif terutama di sekolahan kita. Karena sekolahan kita merupakan satu ekosistem yang di situ tidak terlepas dari peran guru, peran kepala sekolah, peran siswa, paguyuban juga semua harus terlibat dalam terciptanya budaya positif yang ada di sekolah ini. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Yang di situ pentingnya budaya positif. Kira-kira yang di sini ya, apa sih pentingnya budaya positif di sekolahan itu? Mungkin dari sini mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman ya, terutama di kelasnya sendiri-sendiri. Apa sih pentingnya budaya positif? Kira-kira apa ya? Yang mau cerita sedikit? Nah, pembiasaan yang positif boleh juga. Apalagi kira-kira? Kenapa kok budaya positif itu penting di sekolah kita, apa di kelas kita? Agar anak-anak lebih tertib itu juga bagus, juga benar. Nah, untuk membiasakan anak-anak itu dengan budaya yang positif, dengan yang tertib. Nah, boleh juga meningkatkan tanggung jawab peran siswa terhadap tugas-tugasnya dilaksanakan di kelasnya. Semua jawaban benar. Nah ini ya, mengapa budaya positif itu penting? Nah, karena dengan budaya positif itu dapat menumbuhkan karakter dan sikap-sikap positif sehingga tercipta rasa aman, nyaman bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi disiplin positif itu sangat penting. Itu mulai dari pembiasaan hal-hal yang kecil itu bisa kita terapkan mulai dari kelas kita, dan itu pun tumbuhnya itu dari diri kita masing-masing. Kita harus bisa menanamkan bahwa anak itu harus disiplin positif dari dirinya, bukan karena paksaan atau bukan karena aturan dari sekolahan itu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita, harus bisa menciptakan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, konsep-konsep inti ini nanti kita pelajari satu persatu. Jadi di sini ada 8 ya, ada 8 konsep inti. Mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi semuanya satu persatu harus kita terapkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru.
sesuai dengan kurikulum yang terbaru ya, kurikulum Merdeka. Di sini ada paradigma baru dalam pembelajaran, yaitu paradigma pembelajaran baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini juga sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun profil pelajar Pancasila tersebut ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Lalu bernalar kritis dan mandiri. Adapun miskonsepsi dari teori kontrol atau yang dimaksud dengan kesalahpahaman konsep ya. Yang pertama di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada pembelajaran yang klasik yang dulu ya, itu ada beberapa kesalahpahaman teori. Bahwa kalau zaman dulu itu guru itu sebagai pengontrol murid. Murid harus patuh pada guru. Apa yang diperintahkan itu harus dipatuhi. Ini teori yang dulu. Ini sebagai miskonsepsi. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Padahal itu juga masih kurang benar. Kalau kita salah, terus dikritik, apalagi dihukum, terus anak-anak menjadi disiplin, tertib, itu nanti menjadikan anak itu nanti akan mengulangi lagi kalau ada kesempatan seperti itu. Atau mungkin disindir, atau mungkin di situ diejek, disalahkan di depan umum, itu nanti akan membuat anak itu menjadi mengulangi lagi. Betul sekali. Terus yang gimana? Nanti di akhir nanti ada yang namanya adalah segitiga restitusi. Terus ini ada yang ketiga, yaitu ilusi bahwa bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa, seperti adik kakak, seperti itu ya. Yang berkuasa itu yang kakaknya. Semua harus patuh pada yang lebih tua, pada kakaknya. Padahal itu juga salah. Anak melakukan suatu tindakan itu pasti punya alasan. Alasannya itu sesuai dengan teori kebajikannya sendiri. Saya melakukan ini misalkan, itu pasti punya alasan. Nah, jadi tidak harus orang tua yang lebih paham itu harus memaksakan kehendak, itu bukan. Terus yang keempat ini adalah ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermakna. Ini juga masih kurang benar. Karena untuk penguatan positif itu juga merupakan motivasi yang dari orang lain, bukan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Maka dari itu ini juga masih dikatakan miskonsepsi. Tugas kita di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Untuk yang dulu ini namanya adalah stimulus respon. Yang sekarang adalah teori kontrol. Yang pertama di sini realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ini yang stimulus respon masih dulu. Tapi sekarang realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sama dengan siswa. Siswa dari awal punya kemampuan yang berbeda. Kebutuhannya juga berbeda-beda. Maka dari itu kalau guru ngajar itu juga tidak difokuskan pada satu titik saja. Terus yang kedua, semua orang terlihat hal yang sama. Terus yang untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama dengan misalkan kita memberikan gambar abstrak, terus diberikan pertanyaan kepada siswa. Kira-kira dari sudut pandang kamu apa yang kamu lihat? Jawabannya beda-beda, tidak sama. Sehingga semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Yang ketiga di sini, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Berarti ini sifatnya itu memaksa. Saya punya pendapat A, kamu harus nurut saya. Nah, itu juga yang dulu ini masih kurang benar ya. Terus sekarang untuk yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi ada suatu pernyataan, lalu kita sama-sama mungkin di situ diskusi sesuai dengan pernyataan tersebut. Kira-kira yang lebih condong itu yang mana? Jadi di situ nanti akan terjalin kolaborasi. Tidak hanya memaksakan satu pendapat saja. Terus selanjutnya adalah yang dulu itu orang lain bisa mengontrol saya. Biasanya itu atasan biasanya yang bisa mengendalikan anak buahnya atau orang yang lebih berpengaruh. Tapi di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini ada filosofinya. Misalkan ada seorang anak ya, di situ mengambil sebuah kertas, kemudian di situ menulis harapannya atau cita-citanya, kemudian di situ akan digenggam erat. Kemudian temannya berusaha pengen tahu, kira-kira apa sih yang kamu tulis? Di situ dengan apa? Mungkin di situ dia akan berusaha untuk membukanya, mungkin dengan memaksa atau membujuk. Nah, seperti itu ya. Bujukan, rayuan, paksaan juga. Itu merupakan motivasi dari luar. Yang bisa membuka hanya diri kita sendiri. Maka dari itu, teori kontrol ini yang bisa mengendalikan adalah diri anak sendiri-sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga yang dulu. Tapi sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini juga masih yang dulu ya. Tapi sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang benar. Terus yang dulu juga ini model berpikir menang atau kalah. Kalau dulu itu saling memaksakan kehendak, akhirnya yang menang nanti hanya satu pihak saja. Yang lainnya pasti ada yang kalah. Tapi kalau kita itu yang zaman sekarang ya, kita kolaborasi, kita berdiskusi. Nanti yang di situ adalah model berpikirnya itu menang-menang atau semuanya nanti menang. Karena apa? Mencapai tujuan bersama. Yang kedua di sini tentang disiplin positif. Nah, kira-kira makna disiplin positif itu apa sih? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama. Terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu seperti suatu nilai yang positif. Yang di situ semua orang itu memiliki pemahaman, walaupun terlepas saya ini agamanya ini, terus saya ini sukunya ini, tidak memandang itu. Bersifat universal, semuanya itu mampu memahami nilai kebajikan itu. Kalau seorang anak di dalam kelas ya memiliki nilai kebajikan, dia pasti kalau akan melakukan suatu tindakan dia akan berpikir dulu, ini kira-kira baik apa tidak ya. Nah, seperti itu. Ini contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Yang pertama dalam dunia pendidikan ya, ini yang profil pelajar Pancasila.
yaitu elemen-elemen profil pelajar Pancasila seperti yang tadi sudah saya sebutkan, beriman dan bertakwa sampai bergotong royong dan kreatif. Terus kalau dari IMU Primary Years Program itu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini dari sikap murid. Lalu kalau dari keterampilan hidup, nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Dalam nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa dituangkan menjadi sebuah kesepakatan bersama yang dinamakan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Ini konsep inti yang keempat. Dikatakan kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu dikatakan sudah cukup kalau dia itu sudah memenuhi beberapa aspek ya di sini ya. Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, misalnya kalau dalam suatu kelas, di situ ada anak, di situ pembelajarannya, di situ dia capek mungkin ya, dia di situ memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya pengen istirahat, saya pengen bersandar di tembok atau di kursi, dia juga memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, seperti itu. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia di sini adalah 1, bertahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa diterima, 3, penguasaan, 4, kebebasan, 5, kesenangan. Contoh dari bertahan hidup seperti di situ makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang bertahan hidup atau kebutuhan dasar pokok ya manusia. Terus untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu untuk yang penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kalau kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kesenangan mungkin di situ bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jika kebutuhan dasar ini di situ tidak terpenuhi, pasti itu seorang anak akan melanggar sebuah aturan. Nah, seperti di situ kepengen bermain di sini ya. Kepengen bermain dalam pembelajaran, dia mungkin di situ sudah dalam rasa jenuh, kemudian dia ingin bermain, akhirnya dia akan melanggar dalam aturan kelas tersebut, waktunya mengerjakan tugas, tapi dia bermain seperti itu. Sama untuk yang contoh yang lain juga gitu. Jika ada yang belum terpenuhi, maka dia akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya untuk konsep inti ya, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Dikatakan manusia itu terdorong melakukan suatu tindakan, itu karena apa? Nah, di sini. Untuk motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang selanjutnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai kebajikan tadi. Nah, dari untuk yang nomor 1 dan 2, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat penghargaan, itu merupakan motivasi dari luar atau yang namanya motivasi ekstrinsik. Kalau yang motivasi
agar menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai kebajikan, itu adalah motivasi intrinsik. Kira-kira atau motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Kira-kira lebih efektif mana dalam menerapkan budaya positif itu dengan motivasi yang ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik dari dalam. Karena kalau motivasi tumbuh dari dalam, itu nanti waktu jangkanya itu sangat lama. Tidak terpengaruh dari orang lain. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari orang lain motivasinya. Lalu kalau orang itu sudah tidak ada atau pindah pergi, dia akan tidak termotivasi lagi melakukan tindakan itu tadi. Untuk aspek motivasi perilaku manusia, di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada dalam pembelajaran, di situ tiba-tiba ada anak yang di situ mengganggu temannya, sampai temannya di situ merasa terganggu, terus dia di situ lapor pada gurunya. Akhirnya di situ mungkin gurunya akan memberikan suatu hukuman yang tidak terencana dengan tiba-tiba untuk mendisiplin anak tersebut. Ini juga salah satu contoh untuk mendisiplin anak, tapi yang masih kurang tepat karena di situ memberikan hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Karena di situ kalau hukuman, di situ tidak ada konsekuensi sebelumnya. Moro-moro langsung dikasih hukuman gini karena melanggar sebuah aturan. Sebelumnya anak itu tidak tahu kalau melakukan ini ternyata salah, dan hukumannya juga tidak tahu. Terus bersifat satu arah karena memberikan keputusan itu hanya orang yang berkuasa atau gurunya. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Hukumannya itu bisa berupa fisik dan juga bisa berupa psikis atau mental. Kalau konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai peraturan. Sebelumnya di awal pembelajaran di awal tahun ajaran baru, di situ sudah menyusun kesepakatan bersama atau keyakinan kelas, sehingga anak-anak dengan guru juga sudah tahu, nanti kalau melakukan ini konsekuensinya itu ini, seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap di situ tidak nyaman. Tidak nyamannya karena apa? Karena habis melanggar pasti dia akan harus melakukan konsekuensi itu. Dan bagi si pelanggar itu tidak akan merasa nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Tugas guru selalu di situ akan mengawasi jika ada pelanggaran, nanti konsekuensinya bagaimana. Seperti itu, selalu memantau. Lalu yang ketiga di sini adalah restitusi. Ini pilihan terakhir. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti di situ jika ada suatu pelanggaran, di situ antara guru dengan murid itu akan berdiskusi. Mungkin di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga nanti anak tersebut akan menyadari, sampai di situ akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Antara guru dengan murid nanti akan ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Alasanmu apa? Terus habis itu kira-kira apa yang kamu dapatkan? Dampaknya apa? Kira-kira ini baik apa tidak? Sesuai dengan nilai kebajikan atau tidak? Sampai nanti yang terakhir, di situ si anak akan sadar bahwa perbuatan itu salah dan tidak akan mengulangi lagi. Seperti yang tadi di situ ada dalam disiplin positif tadi ada hukuman, ada penghargaan, dan yang terakhir tadi menjadi orang yang seperti yang diinginkan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan yang berlaku itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dari luar, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan memang awalnya itu baik, tapi nanti lama-kelamaan akan berdampak pada murid itu sendiri. Jadi
penghargaan itu sama dengan hukuman, tapi hukuman yang positif. Nah, kalau misalkan ya hukuman kan pasti kan di situ kan sifatnya kan negatif kan ya, kurang baik kan ya. Kalau penghargaan, misalnya contohnya, kalau kamu nanti mendapatkan nilai baik ya, nanti kamu akan mendapatkan hadiah ini misalkan. Si anak pasti akan termotivasi, akan melakukan bagaimana caranya agar dia akan mendapat nilai yang bagus. Sampai di situ nanti gurunya ganti karena pindah kelas. Di situ apa kesepakatannya itu sudah berbeda. Tidak ada penghargaan lagi. Mungkin penghargaannya hanya berupa kata-kata saja tanpa di situ ada reward atau hadiah. Sehingga motivasi anak nanti sudah berkurang. Tidak dapat hadiah. Nanti kalau begitu saya mengerjakan apa adanya saja. Nah, berarti di situ motivasinya tumbuhnya itu dari orang lain, bukan dari anak sendiri. Nah, di sini yang pertama untuk penghargaan ya atau hukuman itu pengaruhnya itu jangka pendek. Kalau yang motivasi internal itu jangkanya itu sangat panjang. Penghargaan itu ternyata menghukum anak. Kenapa kok dikatakan menghukum? Karena anak itu melakukan sesuatu itu karena paksaan oleh hadiah tadi. Terus penghargaan itu mengurangi ketepatan. Karena di situ anak-anak sudah dimotivasi nanti kamu dapat hadiah ini. Dia akan melakukan dengan berbagai cara, walaupun cara itu kurang efektif. Nah, seperti di situ niru temannya, seperti itu. Terus penghargaan itu ternyata juga tidak efektif. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Mungkin karena di situ antara anak A dengan anak B terjadi persaingan, akhirnya di situ dia akan bersama-sama untuk bagaimana caranya mendapatkan nilai terbaik, sampai di situ akan menjatuhkan temannya juga. Jadi itu bisa merusak hubungan juga. Nah, ya. Terus gimana? Jadi benar sekali pendapatnya Bu Eka ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu perlombaan itu lomba itu memang sifatnya itu kompetisi, pasti ada yang menang, diharuskan ada yang menang. Kalau dia tidak berupa lomba kompetisi, istilahnya dalam kelas, dia akan jangkanya itu panjang. Kalau dalam pendidikan itu pendidikan tidak hanya 1 tahun 2 tahun saja, tapi dalam waktu sepanjang hayat, dalam proses mencari jati dirinya sampai dia menemukan kebahagiaan dan keselamatan dirinya, itu harus tumbuhnya dari dalam, bukan karena penghargaan atau bukan karena hukuman. Oke, lanjut. Untuk program kebajikan ya atau apresiasi atau yang penghargaan tadi ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, lalu beri pengakuan secara pribadi, lalu beri pengakuan kepada semua murid bergantian, lalu beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ketika kita memberikan soal pada anak bisa menjawab, tentunya kita juga akan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Misalkan kamu hebat, kamu bagus, itu pasti anak-anak juga akan termotivasi. Oh, alhamdulillah saya benar jawabnya, seperti itu. Walaupun itu juga tidak berupa seperti yang tadi penghargaan. Kalau penghargaan tadi kan suatu itu hadiah kayak reward gitu kan ya. Ini juga sudah menjadikan motivasi pada anak. Baik pengakuan itu secara khusus, pribadi, atau di situ dilihat oleh teman-temannya. Ini sudah menjadi motivasi tersendiri bagi siswa, bagi anak. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Kira-kira nanti kita akan menjawab. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ciri-ciri hukuman tadi kan sudah tahu kan ya. Pasti itu tidak akan mengenakan, tidak nyaman.
kalau konsekuensi sebelumnya nanti ada kesepakatan dulu. Dan di situ sudah menjadi kalau konsekuensi sudah menjadi resiko anak melakukan hal ini nanti hukumannya apa, seperti itu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira di sini hukuman atau konsekuensi? Nah, dicatat dalam hati ya, nanti kita koreksi bersama-sama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Waktunya olahraga, memang dalam olahraga itu sebelumnya juga sudah ada pemanasan, biasanya lari 2 kali atau 3 kali. Di sini sudah terlambat, juga disuruh untuk lari seperti itu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, ini jelas hukuman kan ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi, benar. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya ya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, biasanya sudah ada aturan di sekolah. Dalam sebuah sekolah negeri biasanya ya, anak-anak dalam Senin sampai Kamis ya, Jumat ya, menggunakan sepatu hitam. Tapi di situ ada anak yang menggunakan sepatu putih. Nah, kira-kira di situ dihukum apa tidak ya? Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba sekarang kita cek di sini jawabannya. Kita cek ya. Pak, minta tolong. Tadi di kantin. Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama, hukuman ya, masa disuruh mencatat 100 kali, itu sudah tidak zamannya itu ya. Kalau hukuman sudah tidak zamannya untuk sekarang, tidak zamannya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga hukuman. Terus push up 15 kali, yang apalagi yang fisik-fisik itu juga hukuman. Menggantikan kertas ini konsekuensi, terus membersihkan gara-gara tumpah ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu ini juga hukuman juga. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena memang waktunya PJOK itu ada pemanasan. Jadi ya itu wajar sebagai konsekuensi untuk menggantikan tadi. Nah, sekarang bagaimana sih, apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, ini contohnya. Terus kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya, tidak menyakitkan. Terus kalau hukuman membuat anak itu sakit, baik fisik maupun psikis ya, untuk jangka waktu yang lama. Gara-gara dihukum ya, sampai nanti sudah itu masih ingat, dulu saya pernah dihukum guru SD saya, kayak gitu, apalagi dendam gitu ya. Terus untuk yang konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Karena di situ gara-gara di situ menumpahkan air minum ya, suruh ngepel, dilihat temannya enggak enak. Tapi di situ dalam waktu yang tidak lama. Karena apa? Memang kesalahannya di sendiri. Nah, seperti itu. Terus kalau hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, nah, gara-gara hukuman itu anak-anak akan menjadikan benci dengan adanya disiplin itu. Nanti kalau ada kesempatan, pasti dia akan mengulangi lagi. Wis, ada kesempatan seperti ini, Rek, tak ngerjakan seperti ini aja, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, karena di situ sudah ada kesepakatan dari awal. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, mungkin kalau di situ ada kesempatan salah, di situ akan berusaha
karena tidak terlihat oleh temannya. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Jadi ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini sama-sama cara untuk mendisiplinkan anak. Tapi yang benar kira-kira yang hukuman atau konsekuensi kira-kira? Nah, konsekuensi. Karena di situ anak akan secara sadar menurut nilai-nilai kebajikan, oh ini salah, ini benar. Sebelum dia bertindak, anak itu akan berpikir dulu. Tugas kita itu harus menanamkan nilai kebajikan tersebut. Sekarang untuk yang konsep inti yang keenam adalah posisi kontrol oleh seorang guru. Jadi walaupun setiap anak itu dapat mengendalikan dirinya sendiri, tapi untuk peran guru itu tetap masih punya kontrol kepada murid-muridnya dalam kelas. Apa saja posisi kontrol seorang guru? Yang pertama di situ penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kita harus kira-kira akan menjadi yang mana ya, yang di situ yang baik. Apakah kita kepengen jadi guru yang sifatnya disitu menghukum? Apakah kita pengen jadi seorang guru yang seperti teman saja? Atau pengen menjadi guru dengan posisi yang pemantau? Atau bahkan manajer? Nah, kita pelajari satu persatu. Untuk yang pertama, posisi kontrol guru yaitu penghukum. Contohnya kasusnya di sini adalah ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya di situ akan ditaruh di depan. Sampai nanti selesai, nanti terus didatangi oleh koordinator kesiswaan. Nah, seperti itu. Nah, di sini penghukum yaitu contoh hukumannya di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Setelah mari upacara selesai, tetap masih suruh bendera gini. Nah, terus di situ, kira-kira dengan penghukum ini anak-anak di situ kira-kira akan mengulangi lagi atau di situ kalau ada kesempatan kepala sekolahnya ganti, terus di situ ada peraturannya ganti, dia akan melakukan seperti itu lagi. Nah, jadi untuk cara ini penghukum kurang efektif. Untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah, yaitu ada pertanyaan. Setelah tadi anak itu tidak menggunakan atribut, habis itu terus dipanggil pada gurunya, habis itu terus ditanya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, terus kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, biasanya dipanggil oleh guru kelasnya sendiri biasanya. Kamu sudah berapa kali nggak pakai seragam? Nggak seragam, pakai atribut. Terus habis itu, kamu sudah mengecewakan guru. Nah, selanjutnya adalah sebagai teman. Ini kalimatnya adalah, ayo dong ikuti aturan upacara, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Yang sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai berbuat ini lagi. Ya, ini sifatnya ini seperti teman. Nah, jadi di situ mengingatkan, ayo rek ojo lali maneh. Nah, seperti itu. Terus kalau pemantau, di situ sudah melakukan pelanggaran ya, dipanggil juga, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu harus beli atributnya baru di koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Biasanya ini kalau pemantau itu yang menjawab itu siswanya sendiri. Guru hanya tanya saja, kamu tadi sudah melakukan apa? Tidak bawa atribut Pak. Tahu konsekuensinya? Tahu Pak, baru dia sadar, ya itu pemantau. Terus yang terakhir di sini adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini juga hampir mirip dengan yang pemantau, yaitu ada pertanyaan juga, apa kamu tahu kesalahanmu? Si anak pasti juga punya alasan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dia juga akan berpikir, tadi sudah saya salah rek. Terus dari awal dia sudah punya nilai-nilai kebajikan. Terus dia akan menjawab pertanyaan ini tadi. Oh,
saya sudah melakukan kesalahan ini, berarti saya besok harus seperti apa. Nah, jadi seperti anak itu akan memberikan konsekuensi sendiri. Anak itu akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dan dia jangka waktunya itu sangat lama juga. Dan dengan cara itu anak merasa akan lebih dihargai, jadi tidak dihukum, tidak dipermalukan juga. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Berarti di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kira-kira perbedaannya apa di sini ya? Kalau dibuat bersama berarti kan ya. Oke. Untuk ciri-ciri dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal. Universal itu secara keseluruhan, dibuat dalam pernyataan yang positif dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak ada di situ kata tidak, jangan. Misalkan di situ ada kesempatan kelas ya, dilarang buang sampah sembarangan. Kira-kira benar apa salah kesepakatan itu? Nah, itu kan negatif kan ya. Hindari kata yang negatif seperti jangan, dilarang, itu tidak, itu apa? Tidak ada dalam keyakinan kelas. Diganti dengan hal yang positif seperti jagalah kebersihan, jagalah ketertiban, seperti itu. Jadi anak-anak merasa dari awal itu sudah, oh, saya itu sudah baik dari awal. Kalau ada kata tidak, berarti sudah di justice, oh kamu itu biasanya itu ramean atau buang sampah sembarangan, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Ini kalimatnya jangan terlalu panjang, biar anak-anak itu mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, seperti gambar ini ya. Ini prakteknya di situ anak-anak diberikan kertas ya, sticky note ya. Terus habis itu anak-anak diberikan gambaran untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak diberikan pernyataan, kira-kira kamu kepingin kelas ini yang seperti bagaimana sehingga kamu itu nyaman dalam belajar. Anak-anak akan berpikir, oh saya kepingin kelas ini bersih terus, saya kepingin kelas ini itu tertib tidak rame, saya kepingin kelas ini itu aktif pembelajaran. Nah, jadi anak-anak punya beberapa pernyataan ditulis dalam kalimat, terus ditempel di depan kelas. Terus habis itu tugas guru, misalkan ada beberapa kalimat yang di situ antara si A dengan si B itu mirip, jadikan satu, sehingga guru akan meresum lalu mencatat poin-poin yang penting lalu dibacakan secara bersama, sehingga anak-anak nanti di situ sepakat. Bagaimana anak-anak sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat. Nah, tahu konsekuensi masing-masing, dia akan tahu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Misalkan jujur, disiplin tepat waktu, berbicara sopan, tolong menolong. Macam-macam ini ya, tergantung dalam kelas itu nanti pengen suasana kelas yang seperti apa. Macam-macam. Pokoknya di sini diisi dengan kata-kata yang positif, tidak terlalu panjang juga. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, yaitu suatu proses dialog. Dialog itu apa? Dialog itu saling di situ tanya jawab, ngobrol, bercakap-cakap ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya adalah agar anak itu mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan melaksanakan tindakannya. Nah, di situ mungkin ada siapa berbuat, dia harus bertanggung jawab. Mungkin ada kata-kata mutiara seperti itu ya. Jadi anak itu harus diarahkan dulu itu diberikan motivasi awal, diberikan nilai-nilai kebajikan dulu sebelum anak-anak itu menyusun kesepakatan kelas. Sehingga kalau dalam suatu tindakan si anak ini setelah berbuat seperti ini,
Lalu di situ akan kita ajak untuk berdialog. Berdialognya mulai hal-hal yang awal, yang kecil dulu. Apa yang sedang kamu lakukan tadi? Si anak juga akan menjawab. Kira-kira yang kamu lakukan itu benar apa salah? Nah, terus habis itu ditanya lagi, tahu konsekuensinya? Nah, tahu konsekuensinya. Kalau melakukan ini harus melakukan ini. Terus dalam jangka waktu yang lama sekali ya, sampai nanti mungkin dia akan ke SMP, ke SMA ya, dia akan itu teringat terus bahwa tindakan ini itu kurang benar dan benarnya itu yang harusnya bagaimana, sehingga tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, kira-kira segitiga, berarti kan di situ kan ada 3 poin kan ya. Kira-kira apa saja di sini? Di sini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Namanya identitas itu kan berarti kan jati diri anak kan ya. Menstabilkan itu berarti itu si anak itu awalnya itu dari posisi yang seperti bagaimana itu, distabilkan dulu. Habis itu terus validasi tindakan yang salah. Berarti menanyakan, divalidkan dulu, kira-kira perbuatan kamu itu benar apa salah. Nah, seperti itu. Benar apa kurang benar, seperti itu. Setelah itu akan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu akan tanya konsekuensinya. Dari kesepakatan awal, nilai-nilai kebajikan awal yang telah dia miliki, gurunya akan bertanya, kamu sudah melakukan ini, kira-kira apa konsekuensinya? Nah, di situ murid juga akan menjawab sendiri. Dengan menjawab sendiri, tidak yang jawab itu gurunya atau tidak. Beda dengan menghukum ya. Menghukum kan langsung di situ yang menjustis itu kan yang nyuruh kan gurunya. Kamu habis terlambat datang, kamu ngepel saja di sana. Berarti kan di situ yang menentukan gurunya. Tapi kalau di sini tidak, yang menentukannya itu siswa sendiri dari kesepakatan awal tadi. Nah, yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Semua juga pasti pernah berbuat salah. Gurunya juga memberikan cerita gitu pada murid yang tadi. Semua juga pernah berbuat salah. Nah, terus menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, berarti di situ semua orang mencapai kesuksesan itu awalnya juga dari yang salah-salah dulu, yang dari gagal-gagal dulu. Karena kegagalan merupakan awal kesuksesan gitu katanya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas, di sini ada beberapa pertanyaan kepada murid yang berbuat salah tadi ya. Contohnya seperti ini. Nak, berbuat salah itu wajar, atau semua orang juga pernah berbuat salah. Terus memang tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak pernah berbuat salah. Itu tidak ada. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Nah, jadi di situ memposisikan gurunya itu pernah juga ke posisi anak itu tadi. Terus ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi gurunya tidak menyalahkan kamu, tidak mencari siapa yang salah, tidak. Tapi bapak ingin mencari solusi. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Karena sudah terlanjur, ya sudah, kita nggak bisa mencegahnya. Sekarang bagaimana cara mengatasi solusi ini? Nah, seperti itu. Kita selesaikan bersama-sama, seperti itu. Terus kamu berhak merasa begitu. Nah, ini ya yang nomor 5. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Nah, ini. Karena dari awal yang tadi dulu. Oke, lanjut ya. Kenapa kok anak itu tadi pertanyaan terakhir, kamu berhak melakukan itu? Kira-kira karena apa ya? Diklik dia, ditampilkan. Nah, siapa yang bisa jawab kira-kira? Kamu berhak melakukan itu, melakukan kesalahan itu tadi. Karena apa kira-kira? Boleh juga tapi masih kurang. Dari salah satu konsep inti tadi yang di sini ya. Nah, nilai kebajikan, terus ada lagi tadi
Terus lanjut. Ini apa ini tadi, ayo. Kamu berhak melakukan itu. Karena apa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Akhirnya dia melakukan hal tersebut. Nah, itu wajar, itu hak kamu. Tapi karena ini sudah konsekuensi, akhirnya anak itu sudah melakukan itu. Nah, kita sebagai guru tidak menyalahkan. Itu memang hak kamu melakukan itu. Misalnya di situ pembelajaran sudah mulai titik jenuhnya, anak-anak di situ kepingin makan atau kepingin bermain atau kepingin ngobrol, dia sudah bosan. Dia pengen memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yaitu misal bermain atau makan, itu kebutuhan dasar anak, bermain. Nah, sehingga anak berhak melakukan itu, tapi di kesepakatan awal itu sudah ada tertulis anak tidak menjaga ketertiban, nah seperti itu, menjaga kebersihan seperti itu. Nah, oke, lanjut. Yang segitiga restitusi yang kedua sekarang, yaitu tadi kan menstabilkan identitas. Yang kedua sekarang validasi tindakan yang salah. Nah, ini yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini memastikan dengan pertanyaan, kamu tadi sudah berbuat ini kan, kira-kira benar atau salah perbuatan itu tadi. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan saat kita melaksanakan segitiga restitusi ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pasti punya alasan. Kira-kira alasanmu apa? Ditanya lagi. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, di situ juga ada pertanyaan lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bahwa anak itu bebas melakukan sesuatu. Tapi karena teori kontrol dari dirinya, dia melakukan misalkan hanya membuang buku ternyata dia juga bisa menyobek buku tersebut gara-gara dia merasa terganggu. Tapi dia hanya membuang saja. Guru itu juga tetap masih mengapresiasi. Kamu sudah menahan emosi kamu, sudah bagus. Aslinya kamu juga bisa lebih jauh lagi dari melakukan itu lagi ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini nanti anak-anak akan bisa menjawab alasan-alasan melakukan sesuatu tersebut. Terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti merasa terganggu, merasa punya pensil tapi dipinjam paksa oleh temannya, akhirnya dia berontak, terus akhirnya temannya dipukul atau diapakan, seperti itu. Oke. Sekarang untuk yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap segitiga restitusi yang ketiga. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik yang berawal dari nilai kebajikan tadi. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kesepakatan awal tadi ya, di situ karena anak itu sudah berbuat salah, di situ akan dikaitkan dengan keyakinan yang telah dibuat bersama. Terus dia juga akan tahu sendiri kira-kira apa yang dia lakukan selanjutnya, apa konsekuensinya. Terus di situ dia akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Untuk pertanyaannya di sini ya, apa keyakinan kelas kita? Nah, kesepakatan bersama yang dibuat dulu bersama-sama. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, nilai-nilai kebajikan tadi ya, yang muncul dari dalam diri. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini sama persis dengan pertanyaan saat kita menyusun keyakinan awal, keyakinan kelas pertama. Ayo kita membuat keyakinan kelas bersama. Kira-kira kalian mendambakan kelas yang bagaimana sehingga kamu itu nyaman dalam belajar. Nah, gitu. Terus akan ditanya lagi, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu juga akan ditanya. Kamu lakukan ini, kamu kepingin seperti yang bagaimana?
alasan kamu seperti itu. Sehingga anak akan secara sadar diri, dia menyesali perbuatannya, dan dia akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Di sini ada sebuah kasus, yaitu ini murid saya sendiri ya. Julia minder sampai menangis karena diajak oleh Nindi lantaran hasil ulangan PKN-nya itu jelek. Nah, di situ gara-gara habis ulangan, di situ terus si anak ini tadi Julia diajak oleh Nindi akhirnya sampai menangis. Kira-kira di sini kita sebagai guru akan memposisikan sebagai posisi yang mana tadi ya? Pak manajer. Untuk sebagai posisi manajer, nah kira-kira kita melakukan apa kira-kira? Segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Next Bapak. Nah di sini ada anak-anak hari ini adalah akan membacakan hasil ulangan PKN yang kemarin ya. Julia. Sudah selesai dibagikan. Iya, jangan. Ya, teman-teman, Julia dapat 20. Jadi temannya terus habis istirahat, kemudian menemukan bahwa si anak itu menangis sendirian. Tanya setelah tadi tanya pada anaknya cerita, habis itu kita usahakan saat kita melakukan interogasi pada si anak ya, di situ anak yang lain tidak tahu. Jangan sampai malah kita itu di depan orang banyak anak-anak kita langsung mengatakan si anak ini salah, si anak ini gini. Jangan sampai. Kita tetap punya hak agar melindungi hak-hak hormatnya anak, menghargai ditanya, melakukan segitiga restitusi tadi, mulai dari menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Oke lanjut ya. Habis itu di sini ada tanggapan siswa. Perkenalkan nama saya Nurjana Bella Hermawan dari SD 506. Setelah dipanggil Pak Jenderal tadi, perasaan saya senang karena Pak Jenderal tidak memarahi saya atau menghukum saya, tetapi Pak Jenderal menyadarkan saya dari dalam diri saya bahwa perbuatan saya tadi salah. Saya sadar dan menjadi tidak mengulangi itu lagi. Terima kasih Pak Jenderal. Oke. Itu tadi salah satu contoh kasus. Pasti kita juga punya kasus sendiri-sendiri di kelas kita. Punya di situ anak-anak yang istilahnya itu super itu ada. Masalahnya juga berbeda-beda macam-macam. Bagaimana cara menyikapi kita sebagai peran guru ya untuk memposisikan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Untuk tujuannya adalah untuk menciptakan budaya yang positif. Mulai dari pembiasaan yang kecil. Yang pertama kita harus memunculkan nilai-nilai kebajikan dulu. Mana yang baik, mana yang kurang baik, itu si anak juga harus tahu dulu. Jangan sampai di situ si anak tidak tahu bahwa ini itu aslinya salah. Jangan sampai seperti itu. Dan ini juga perlu kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Tidak hanya gurunya saja atau kepala sekolah saja, tapi juga di situ anak dan wali murid juga harus tahu. Nah, saat kita nanti di situ mungkin saat pembagian rapot, mungkin saat bertemu dengan wali murid, kesempatan kita untuk di situ memberikan edukasi. Kalau di sekolah itu mungkin sudah ada kesepakatan ya atau konsekuensi, misalkan harus menjaga kebersihan. Di rumah juga gitu. Di rumah juga kita harus tanamkan pada orang tua harus menjaga kebersihan.
seperti itu. Jadi ada kerjasama, jangan sampai kesepakatan itu hanya berlaku di sekolah saja, di rumah, di masyarakat tidak berlaku, jangan sampai. Karena apa? Kesepakatan ini adalah bersifat universal, tidak hanya di sekolahan saja, tapi juga di rumah juga. Maka itu kita harus melibatkan peran dari wali murid. Nah, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Nah, untuk menghukum itu, ya, menghukum itu seperti yang tadi, itu merupakan sesuatu yang dampaknya itu sudah kurang baik, dampaknya juga sangat lama. Nah, sehingga terus kalau merusak mental, merusak hubungan juga, terus nanti dia kalau peraturan itu sudah tidak berlaku ya, atau mungkin orangnya ganti, pasti dia akan melakukan itu lagi. Karena hukuman itu memaksa. Kita dipaksa mau apa enggak kira-kira? Enggak mau kan ya? Nah, harus muncul dari kesadaran anak itu sendiri-sendiri. Nah, untuk penutup di sini ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Kalau mungkin cukup sekian diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang disiplin positif. Barangkali ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.